Halo semuanya, kita bertemu lagi di video matematika dan kali ini kita akan membahas subbab dari bab 2 yaitu posisi relatif suatu benda. Mari kita mulai. Mengapa dinamakan posisi relatif? Oke, kita sebut sebagai posisi relatif karena yang akan kita pelajari kali ini agak berbeda dengan koordinat kartesius yang biasanya. Kalau koordinat kartesius yang biasanya kan kita selalu menggunakan pusat koordinat atau 0,0 sebagai titik acuan. Nah, sekarang kita akan pindahkan titik acuan itu ke titik yang lain. Oke, nah titik acuan sendiri itu apa sih artinya? Titik acuan adalah titik dimulainya suatu pengukuran atau titik yang menjadi standar perhitungan terhadap benda yang akan ditinjau. Nah, titik acuan kita selama ini di koordinat kartesius adalah 0,0. Kali ini kita akan mencoba memindahkan titik acuan itu ke tempat yang lain. Nah, kalau 0,0 kita namakan, kalau menggunakan 0,0 kita namakan koordinat kartesius absolut karena kita pasti pakai 0,0 sebagai titik acuannya. Oke, nah contohnya seperti ini. Kalau acuan kita adalah kantor desa yang di sini kita taruh sebagai pusat atau 0,0, maka rumah Budi bisa kita hitung dari situ. Rumah Budi bisa kita hitung berapa? 1, 2 ke kanan, kemudian naik 1, 2, 3. Berarti dia rumah Budi terletak di 2,3 dari kantor desa. Karena kantor desa kita pakai sebagai titik acuannya. Nah, kalau puskesmas bagaimana dari kantor desa? Berarti kita harus kemana? Ke kanan 1, 2, 3, 4. Berapa? 1, 2, 3. Oke. Agak kecil-kecil ya. Kemudian turunnya berapa? 1, 2. Nah, berarti dia berapa? Ke kirinya 3, ke kanannya, ke bawahnya 2. Nah, ini kalau terhadap kantor desa yang kita anggap sebagai 0,0. Tapi bagaimana kalau terhadap yang lain? Nah, sebelum kita masuk, sebelum kita menentukan posisi relatifnya, mari kita lihat dulu catatan apa saja yang wajib kita ketahui untuk mengetahui atau untuk mendapatkan posisi relatif dari suatu titik. Catatan yang pertama adalah titik acuannya bukan 0,0, melainkan titik yang lain. Kemudian yang kedua, catatannya adalah cara menuliskannya beda. Kalau yang tadi, seperti kalau kalian lihat tadi, misalkan tadi terhadap dari kantor kepala desa kemana gitu ya, berarti kan berapa, koma berapa. Nah, sekarang kita tambah dengan lambang ini, kita tambah dengan lambang @ ini. Jadi menuliskannya seperti ini. Nah, ada tambahan @-nya itu menandakan bahwa titik acuan kita bukan titik acuan absolut atau 0,0 seperti yang biasa kita gunakan. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, contoh, kita punya titik pertama 2,1 dan titik kedua 5,3 dengan 0,0 sebagai titik acuan tentu saja ya. Nah, ini tambahan titik ketiga dan titik keempatnya. Kalau kita lihat ini, kalau kita hubungkan dia akan membentuk sebuah persegi panjang. Nah, bagaimana kalau kita ubah titik acuannya dengan 2,1 sebagai acuan, bukan 0,0 sebagai acuan. Nah, kalau dia sebagai acuannya, kalau 2,1 ini sebagai acuan, maka boleh kita pindahkan garis sumbu ujung sumbu Y-nya ke 2,1 seperti ini. Nah, bisa kita pindahkan biar tidak bingung. Ya, biar tidak bingung cara menghitungnya, boleh kita pindahkan, boleh kita gambar, boleh tidak. Nah, kemudian tinggal kita hitung. Dari 2,1 ini ke 5,3 bagaimana?
Berarti kita tinggal hitung 1, 2, 3 ke kanan, berarti positif 3, dan naik 1, 2, positif 2. Maka titik yang kedua ini menjadi at ini kalau kita buat nulis begini, nah at 3,2. Nah, bukan lagi 5,3 tetapi 3,2. Begitu juga yang terjadi dengan dua titik yang lain. Oke, nah lihat menjadi 0,2 dan 3,0. Kalau kita gambar lagi, kita hubungkan lagi, bentuknya tetap sama, hanya titiknya berubah karena dia relatif terhadap titik pertama. Nah, dari situ, dari contoh yang barusan, kita lihat dari bawah kedua gambar yang membentuk bangun persegi panjang tadi sama persis bentuknya, meskipun acuannya berbeda. Jadi, posisi relatif tidak merubah bentuk benda. Oke, saya ulangi, posisi relatif suatu titik tidak merubah bentuk benda dan otomatis tidak merubah luas suatu benda. Oke. Nah, contoh yang ketiga. Tentukan koordinat relatif titik sudut ABCD dengan A sebagai acuan. Oke, dengan A sebagai acuan berarti kita mulai dari sini, dari A. Kita boleh buat titik A itu sebagai garis bilangan sama kayak tadi. Ya. Nah, sama seperti tadi, boleh dibuat seperti itu. Alangkah baiknya kalau dengan warna lain sehingga kita bisa membedakan mana koordinat kartesius yang awal dengan yang kita buat sebagai titik acuan. Kita akan menghitung dari A ke B. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan dan tidak naik dan tidak turun. Maka titik B itu akan menjadi, saya tulis sini ya biar tidak bertabrakan dengan tulisan nanti, F 5,0. Yang D juga begitu. Dari A dia tidak ke kanan, maka F0 tinggal Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik D ini adalah F0,5. Begitu juga dengan titik D, titik C. Nah, coba kita lihat apakah betul jawaban saya? Ya, F5,0 dan F0,5. Oke, saya harap semuanya bisa mengerti karena sebenarnya mudah saja, hanya kita merubah titik acuannya dari 0,0 menjadi satu titik yang kita minta, yang kita inginkan. Oke, selamat mencoba dan Tuhan memberkati.